Koh Peter ini cucu dari seorang pengusaha besar. Pemilik Kongguan. Kongguan di rumah saya isinya rengginang, Koh Peter. Ini kayak drama Cina ya. Ternyata dia adalah anak dari CEO apa. Koh Peter, anak CEO Kongguan. Saya kembali lagi ke Koh Peter Scherer. Saya mau terima kasih dulu loh. Oke, silakan. Sama almarhum Gus Dur, ya kan. Berkat almarhum Gus Dur saya jadi ada Jong Cindo di sini. Jong Cindo. Jong Cindo. Ya kan? Koh Peter Scherer, penggemar Alan Scherer. Betul sekali. Kenapa sekarang jadi pengusaha bukan pemain bola? Main bola di Indonesia. Hah? Memang gak bakatnya aja. Oh, emang gak bakat. Bakatnya lebih ke entrepreneurship. Bakatnya cari duit. Wih, Yes. cari Mau? duit. Ajarin dong ke teman-teman kita nih gimana cari duit. Oh, enak cari duit di Indonesia. Oh ya? Iya, enak banget. Kok bisa dibilang enak? Biasanya pengusaha itu, entrepreneur itu selalu pinter mencari peluang. Benar gak? Ya. Peluang itu datangnya dari masalah. Betul gak? Nah, Indonesia ini banyak masalahnya. Oh, maksudnya itu. Bener. Banyak masalah. Masalah yang paling Bisa sering diduitin ditemuin nih, ya kan? Ya. Nah, contohnya usaha saya, betul ya. Saya kan ada perusahaan namanya Wahyu. Kita memang membantu warung-warung makan gitu supaya mereka bisa naik kelas. Kita lihat nih warung makan kok, waduh, ini tempatnya kok gelap, ya kan? Tuh makanannya ini udah dari kapan masaknya, terus juga kotor dan sebagainya. Wah, saya lihat opportunity nih sebenarnya. Kalau Gojek bisa bantu ojek, ya kan. Nah, Wahyu kita mau bantu untuk warung makan bisa naik kelas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya opportunity itu dari masalah yang ada di sekitar kita dulu. Yang bisa kita duitin sebenarnya. Oke, semua jadi duit ya? Bisa semua jadi duit. Apa aja yang dilihat jadi duit? Betul, selama ada masalah. Selama ada masalah. Oke, kalau gitu kita cari masalah bareng-bareng gimana? Karena bisa jadi duit ternyata ya. Tapi kan di tengah label beruntung karena turunan bisnis. Nah, ini bagaimana dengan label tersebut, Koh Peter melihatnya? Apakah ini bisa dibilang sebagai beban atau justru ini menjadi cara begitu ya, label ini menjadi cara untuk memuluskan langkah bisnis dari Koh Peter? Ya sebenarnya kalau bisa dikatakan saya memang keturunan pebisnis. Tapi bisnis yang saya jalani justru mulainya dari nol. Saya tidak melanjutkan sebenarnya gitu. Tapi saya bersyukur, makanya itu juga privilege. Saya privilege mendapatkan orang tua yang mendukung saya untuk bisa memulai sesuatu dari nol juga. Gitu. Biasanya kan mungkin ada orang tua yang ayo lanjutin gitu kan. Mau apapun passionnya, backgroundnya, tapi tetap ujung-ujungnya lanjutin orang tua ya kan. Punya sekolah tinggi, ujung-ujungnya jaga toko gitu. Nah kebetulan kalau saya tidak seperti itu. Saya mendapatkan orang tua yang mendukung impian saya seperti apa. Saya maunya seperti apa. Nah jadi memang kalau impian saya pengen punya usaha yang bisa kasih impact buat banyak orang. Gitu. Karena saya lihat nih negara semakin maju ya kan, kalau kita bicara ya negara semakin maju, researchnya dikatakan bahwa masyarakatnya semakin egois. Negara semakin maju lebih akhirnya orang-orangnya lebih semakin memperhatikan diri sendiri. Nah ini kan sedih banget. Kita ingin Indonesia maju sebenarnya. Tapi kita tidak ingin agar hal-hal semacam itu terjadi. Kita ingin agar nilai-nilai yang ada di Indonesia zaman dulu bisa tetap terjaga sampai hari ini. Nah itu sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua saya. Bagaimana nilai-nilai gotong royong, nilai saling membantu, nilai-nilai persatuan. Nah itu yang terus diajarkan. Makanya ketika dibilang yuk bikin perusahaan. Perusahaannya tapi jangan fokus ke diri sendiri. Bagaimana perusahaannya itu bisa bernilai bagi banyak orang, bisa membantu banyak orang. Nah itulah sebabnya kenapa Wahyu berdiri. Saya pengen agar perusahaan saya ini, wah kalau bisa bantu banyak orang deh. Banyak yang bisa terbantu lewat usaha. Oke, menarik sekali. Tapi kabarnya juga Koh Peter ini cucu dari seorang pengusaha besar.
pemilik Kongguan. Kongguan di rumah saya isinya rengginang kok Peter. Ini kayak drama Cina ya. Ternyata dia adalah anak dari CEO apa. Kok Peter anak CEO Kongguan. Ya. Jadi sebenarnya enggak. Saya bersyukur aja punya darah bisnis yang dialirkan dari keluarga saya. Tapi bagaimana darah bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi bisa memperkaya banyak orang. Sebenarnya itu intinya. Oke ya. Itu tadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ko Peter.